Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan hikmatun balighah fama tughnin nuzur. Allah Subhanahu wa taala itu sudah menurunkan kepada mereka hikmah, satu kebenaran yang mencapai puncaknya. Akan tetapi ternyata kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bukti mukjizat yang begitu nyata tidaklah membuat mereka beriman. Maka Allah katakan fama tughnin nuzur, peringatan itu tidak berguna bagi mereka. Mengapa tidak berguna? Karena adanya peringatan itu akan berguna manakala hati itu siap untuk menerimanya. Tapi selama hati tidak siap untuk menerima peringatan itu, memang sudah punya keinginan untuk menolak, sebanyak apapun peringatan itu tidak akan berguna. Diibaratkan misalnya dengan gelas. Kalau kita mau menuangkan air, maka gelasnya itu kan harus menghadap ke atas, maka air itu akan masuk. Tapi kalau gelasnya itu menghadap ke bawah, sebanyak apapun air yang kita tuangkan tidak akan pernah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Hadirin jemaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat. Allah Subhanahu wa taala juga masih memberikan kita nikmat sempat yang kita gunakan dalam rangka kebaikan, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian ayat Al-Qur'an. Karena ada banyak orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua nikmat ini, nikmat sehat, nikmat sempat, akan tetapi tidak mampu untuk mempergunakannya dalam sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat akan tapi digunakan untuk maksiat, punya waktu kosong akan tapi digunakan dalam hal yang tidak bermanfaat. Naudzubillah. Kita lanjutkan kajian di surah Al-Qamar atau surah Iqtarabatis Sa'ah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas awal-awal dari surah Al-Qamar, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka satu mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah itu membelah bulan, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabulkan apa yang menjadi permintaan mereka, yang itu dimohonkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan agar mereka itu mau untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ternyata ketika apa yang mereka pinta sudah diberi, Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izin dari Allah membelah bulan sehingga bulan benar-benar terbelah. Namun mereka kemudian ternyata tetap tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka katakan ini adalah sihir,
Bahkan ketika mereka mendapatkan informasi dari orang-orang yang datang, yang tidak ada di tempat itu bersama dengan Rasulullah SAW, dan ternyata mereka memberikan informasi bahwa mereka pun itu melihat bahwa bulan itu terbelah, mereka katakan sihrun mustamir, sihir yang dibawa oleh Rasulullah itu terus-menerus mencakup semua orang, bukan hanya di tempat di mana Rasulullah dan kaum Quraisy itu berada. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan hikmatun balighah fama tughnin nuzur. Di ayat yang kelima Allah jelaskan seperti itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah menurunkan kepada mereka hikmah, satu kebenaran yang mencapai puncaknya. Akan tetapi ternyata kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bukti mukjizat yang begitu nyata tidaklah membuat mereka beriman. Maka Allah katakan fama tughnin nuzur, peringatan itu tidak berguna bagi mereka. Mengapa tidak berguna? Karena sesungguhnya mereka tidak mau untuk menerima peringatan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena adanya peringatan itu akan berguna manakala hati itu siap untuk menerimanya. Tapi selama hati tidak siap untuk menerima peringatan itu, memang sudah punya keinginan untuk menolak, sebanyak apapun peringatan itu tidak akan berguna. Diibaratkan misalnya dengan gelas. Kalau kita mau menuangkan air, maka gelasnya itu kan harus menghadap ke atas, maka air itu akan masuk. Tapi kalau gelasnya itu menghadap ke bawah, sebanyak apapun air yang kita tuangkan tidak akan pernah masuk. Itulah perumpamaan bagi orang-orang yang tidak beriman, kafir. Qasat qulubuhum, hati mereka itu kesat, di hati mereka itu sudah ada tutupnya. Aqfaluha, ada kuncinya. Jadi ketika hati sudah terkunci, maka tidak berguna lagi peringatan bagi mereka. Maka sesungguhnya yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW agar hati kita itu tidak menjadi kesat adalah ketika ada satu perbuatan dosa, maka Rasulullah menyatakan supaya kita segera menghapusnya. Karena kata Rasulullah SAW, innal abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi saudatan, nuqtatan sauda. Ketika seorang hamba melakukan satu perbuatan maksiat, kesalahan, maka ada satu titik hitam yang ada pada hatinya. Kalau titik hitam ini dibiarkan, bertambah lagi esoknya titik hitam yang lain, bertambah lagi dengan titik hitam yang lain, maka satu saat hati itu akan tertutup dengan titik hitam. Kalau sudah seperti itu akan sangat sulit menerima cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmatun balighah, padahal kata Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hikmah balighah, kebenaran sejati yang sudah mencapai puncaknya. Bahkan sudah amat jelas bagaimana Rasulullah mendatangkan kepada mereka satu mukjizat yang mereka saksikan sendiri. Tapi ketika hati sudah tertutup, bagaimanapun juga mukjizat yang mereka saksikan tidaklah membuat mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Rasulullah SAW, fatawalla anhum, sudah tinggalkan mereka, tinggalkan orang-orang yang dulunya meminta kepada kamu mukjizat supaya bulan itu dibelah,
dan engkau sudah mendatangkan mukjizat itu tapi mereka tetap tidak mau untuk beriman, tinggalkan mereka. Ini mengisyaratkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu murka kepada mereka. Sebab setelah itu mereka juga kembali untuk meminta mukjizat yang lainnya, sama seperti halnya yang pernah dilakukan oleh Firaun ketika didatangkan kepada mereka musibah. Mereka katakan kepada Nabi Musa supaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah itu disingkap. Mereka berjanji, kalau musibah itu disingkap kami akan beriman. Tapi ketika musibah itu disingkap, mereka tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari risalah Nabi Musa alaihissalam. Sehingga ketika Firaun itu sudah mau mati tenggelam, Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima taubatnya. Kenapa tidak mau menerima? Karena apa yang dia ucapkan sesungguhnya adalah untuk menyelamatkan dirinya, bukan datang dari hati yang tulus untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti itu akan berbeda dengan kaumnya Nabi Yunus. Dalam sejarah, di dalam Al-Quran kita akan mendapatkan bahwa kaum yang sudah hampir diberikan kepada mereka azab tapi kemudian ditarik lagi oleh Allah, itu adalah kaum Nabi Yunus. Sudah hampir datang kepada mereka azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka melihat datangnya azab, mereka segera beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari kembali Nabi Yunus. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka, azabnya kemudian ditarik. Kenapa? Karena mereka memang benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang terjadi kepada kaum Quraisy adalah mereka memang tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fatawalla anhum." Sudah, tinggalkan mereka wahai Muhammad. Jangan ladeni lagi mereka. Apalagi mereka kemudian mau minta lagi mukjizat yang lainnya, tambah lagi mukjizat yang lainnya. Karena permintaan itu hanyalah satu hiasan di bibir mereka saja. Ketika diberikan mukjizat, mereka tidak lagi beriman kepada Rasulullah SAW. Berlalu mukjizat, apalagi sesungguhnya Al-Quran itu kan merupakan bagian juga dari mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW dengan sisi balaghahnya yang begitu tinggi, sehingga mereka yang benar-benar memahami tentang keindahan bahasa akan mengetahui bahwa Al-Quran memang adalah wahyu dari Allah, bukan buatan Rasulullah SAW. Jadi kata Allah, "Fatawalla anhum." Sudah, tinggalkan mereka, karena mereka itu sudah tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Hati mereka sudah tertutup. Paling berarti sudah sudah meninggalkan. Sedangkan banyak perintah kepada Rasul. Sedangkan Allah sendiri yang bikin menjayakan Allah. Kita kewajiban kita kan tawasul bil haqq wa syukur. Konteks apa yang bisa meninggalkan kalau ada kasus seperti itu? Baik, kita lihat dari peristiwa sebelumnya. Pada peristiwa sebelumnya mereka itu meminta kepada Rasulullah SAW satu tanda kerasulan. Kalau Rasulullah SAW itu mampu untuk membelah bulan, maka mereka berjanji akan beriman kepada Rasulullah SAW.
Dan Rasulullah karena memang beliau itu menginginkan umatnya beriman kepada Allah, menerima risalah yang dibawa oleh beliau, Rasulullah itu memohon kepada Allah agar memenuhi permintaan dari orang-orang kafir Quraisy itu. Dan Allah menjawab, Allah mengabulkan permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu memang benar-benar membelah bulan. Jadi bulan itu benar-benar terbelah, bukan kelihatannya terbelah, tapi benar-benar terbelah. Nah, ketika Rasulullah itu memenuhi apa yang mereka minta, mereka tidak menerima kenyataan itu. Mereka katakan, "Ya, ini sihir. Muhammad telah menyihir kita." Cuma mereka kemudian katakan, "Sudah, tunggu saja. Kita tunggu, kita bersabar. Kita buktikan bahwasanya ini sihir. Sebab kalau sihir itu biasanya hanya akan menipu orang-orang yang hadir di tempat ini. Nanti kita tanyakan kepada orang-orang yang nantinya datang ke tempat ini, saudara-saudara kita yang sedang dalam perjalanan, ataupun juga para saudagar yang lain yang datang ke kota Mekah. Dan ternyata ketika saudara-saudara mereka yang dalam perjalanan datang, mereka tanya, apakah kalian di waktu ini melihat bulan itu terbelah? Mereka katakan, ya, kami melihat bulan itu terbelah. Ditanyakan kepada saudagar lain yang berasal dari negeri yang lain yang datang ke tempat mereka. Mereka tanya, apakah di saat itu, di waktu ini kalian melihat bulan terbelah? Ternyata mereka juga menyatakan hal yang sama. Iya, kami melihat bulan itu terbelah. Melihat hal yang seperti itu tidak membuat mereka beriman. Malah mereka katakan sihrun mustamir. Wah, sihirnya Muhammad ini bukan hanya menipu kita, tapi juga orang-orang yang lainnya. Padahal sesungguhnya selama ini mereka mengetahui bahwa kalau sihir, saharu a'yunan nas, menipu mata, maka yang tertipu itu hanyalah orang-orang yang hadir di tempat itu. Orang yang ada di luar itu tidaklah akan ikut terkena sihirnya. Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala akan menyatakan hikmatun balighah, bahwa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu satu kebenaran yang sudah mencapai puncaknya. Mereka sudah meminta dan dikabulkan, tapi ternyata mereka mengingkari apa yang mereka katakan sebelumnya. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, sudah, fatawalla anhum, sudah, jangan lagi ladeni mereka. Karena sebanyak apapun peringatan, mereka sudah tidak mau menerima. Ini isyarat sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat sebelumnya. Fama tughnin nuzur, peringatan-peringatan itu sudah tidak berguna lagi. Sehingga kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah untuk meninggalkan mereka, berpaling, jangan ladeni lagi mereka. Karena mereka itu sudah dipastikan tidak mau lagi untuk menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Artinya ya, kepada yang lain saja yang mau untuk menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi bukti sudah kuat, mereka sudah diberikan apa yang memang mereka minta. Sebab kalau dibiarkan terus diladeni, nanti mereka akan minta lagi mukjizat yang lainnya, didatangkan lagi, tidak beriman, minta lagi mukjizat yang lainnya, tidak akan berkesudahan. Karena sesungguhnya niat mereka itu bukanlah untuk beriman. Niat awalnya itu bukanlah untuk beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi ini tidak berlaku bagi pelaku dakwah, ya? Artinya konteks ini, ayat ini. Tidak kemudian berlaku pada semuanya yang dilihat itu. Kenapa demikian? Karena tugas dari Rasul, Oma alaika illal balagh. Tugas dari Rasul itu kan hanya menyampaikan.
Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk meninggalkan, berarti mereka itu memang sudah merupakan bagian dari kaum yang memang benar-benar tidak mau untuk menerima risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti itu juga kita lihat terjadi kepada kaumnya Nabi Yunus, Nabi Nuh, kisah yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keadaannya yang mirip tadi. Jadi fatawalla anhu yauma yad'u da'i ila syai'in nukur. Ini peringatan kepada mereka, kalau mereka itu tetap tidak mau untuk beriman, tidak menyambut apa yang menjadi seruan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti bagaimana keadaan mereka? Ya, keadaan mereka nanti adalah sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lanjutan ayat ini, yauma yad'u da'i ila syai'in nukur. Pada hari ketika seorang menyeru kepada sesuatu yang tidak mereka sukai, yaitu nanti pada hari kiamat, khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdasi ka'annakum jaradun muntashir. Yang nanti pada hari itu pandangan mereka itu tertunduk, mereka keluar dari kuburan laksana belalang yang berterbangan, jaradun muntashir, muhti'ina ila da'. Kalau di dunia mereka tidak mau untuk menyambut panggilan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti pada akhirnya di hari kiamat ketika mereka sudah keluar dari kuburannya, mereka itu akan bergegas muhti'ina ila da'. Muhti'in maknanya di sini adalah musli'in. Mereka bergegas ketika dipanggil oleh malaikat, ayo cepat berkumpul. Mereka itu cepat sekali berkumpul. Di dunia mereka tidak mau untuk memenuhi panggilan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau memenuhi seruan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keadaannya itu nanti akan berbeda di akhirat. Ketika sudah kiamat, mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur mereka, mereka bergegas ketika dipanggil, mereka itu kemudian benar-benar menyambutnya. Ya kan, mereka katakan, yaqulul kafiruna hadza yaumun 'asir. Orang-orang kafir itu berkata, ini adalah hari yang sulit. Kenapa sulit? Karena mereka ketika di dunia bersenang-senang, nanti di akhirat mereka akan merasakan kesulitan. Sebaliknya bagi orang-orang yang beriman, itu nanti merupakan hari yang mudah. Artinya keadaannya itu akan terbalik. Orang-orang yang tidak beriman ketika di dunia tidak mau untuk menyambut panggilan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hari kiamat ketika dipanggil oleh malaikat, mereka itu bergegas, mereka tertunduk pandangannya. Kenapa tertunduk? Karena melihat kedahsyatan yang terjadi pada waktu itu. Mereka kemudian merasakan ketakutan yang amat sangat, sehingga ketika dipanggil itu langsung menyambutnya, tidak lagi kemudian berleha-leha seperti halnya yang ada di dunia, apalagi kemudian menolak panggilan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang ada di dunia. Muhti'ina ila da'. Mereka bergegas ketika dipanggil, dan itu adalah satu hari yang sulit karena mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan saat di dunia. Cuma kalau bagi orang yang beriman, itu kan alal kafirina ghairu yasir. Bagi orang-orang kafir yang tidak mudah, yang isyaratnya bagi orang-orang yang beriman itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia orang-orang yang beriman itu kan sudah berusaha mengekang hawa nafsunya. Manusia yang beriman kemudian benar-benar mujahadah, berjuang
saat malam misalnya dia bangun menghadap Allah Subhanahu wa taala, walaupun matanya mengantuk akan tapi ditahan di dalam rangka untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Siang kemudian ketika diperintahkan puasa, mereka berpuasa menahan diri dari apa yang mereka sesungguhnya inginkan untuk makan dan minum. Maka nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan atas apa yang mereka lakukan di dunia. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Atau di dalam ayat yang lain, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Sekarang silahkan kalian makan, minum dengan senang hati karena apa yang telah kalian lakukan dulu di dunia. Dulu kalian di dunia puasa, menahan diri. Sekarang silahkan. Dulu di dunia kalian berpayah-payah, sekarang bersenang-senang. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan atas apa yang dilakukan oleh manusia di dunia. Tapi orang-orang kafir di dunia, mereka itu sudah berfoya-foya, memperturutkan hawa nafsu, hidup terasa lapang bagi mereka. Nah, di hari kiamat itu adalah yaumun asir, menjadi hari yang berat, hari yang sulit. Berat itu nanti ungkapannya. Yaqul kafiru hadza yaumun asir, ay yaumu syadidil haul abus qamtarir, hari yang sangat menakutkan, hari di mana banyak manusia itu bermuka masam karena mereka melihat bahwa mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan pada saat di dunia. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, kalau mereka tetap tidak mau untuk mendengarkan panggilan dari Rasulullah SAW, nanti akan tiba saatnya mereka itu akan mendengarkan panggilan dari malaikat, dan mereka akan bersegera ketika dipanggil oleh malaikat. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kabar atau kisah mengenai kaum terdahulu yang mereka itu juga mendustakan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kisah yang dimulai dengan kisah tentang Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa taala katakan, kadzabat qablakum qaumun Nuh fakadzabu 'abdana wa qalu majnun wazdujir. Bahwasanya sebelum mereka itu sudah ada kaum yang juga mendustakan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaum Nabi Nuh. Ini pertama sebagai hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bukan hanya kaum dari Rasulullah yang mendustakan, bukan hanya Rasulullah yang mengalami seperti itu, akan tapi sikap mendustakan orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mendustakan rasul, itu juga terjadi kepada para nabi sebelumnya, pada rasul sebelumnya. Salah satunya adalah yang dikisahkan tentang hal ini adalah kaumnya Nabi Nuh. Nabi Nuh menyeru mereka, akan tetapi mereka mendustakannya. Di dalam surah Nuh kita bahkan akan melihat bagaimana Nabi Nuh itu menyeru kaumnya. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahar. Ya Allah, saya sudah menyeru kaum saya lailan wa nahar, malam siang saya seru mereka. Falam yazidhum du'ai illa firara. Akan tapi seruan saya ini tidak membuat mereka itu dekat, malah semakin jauh. Mereka menjauh dari saya. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum, dan ketika saya menyeru mereka supaya engkau memberikan ampunan, karena kalau mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu akan memberikan ampunannya. Keimanan seseorang itu akan menghapus dosa-dosa sebelumnya.
al-Islam yajubbu ma qablahu, Islam itu akan menghapus sebelumnya. Maka kemudian kata Nabi Nuh, ja'alu asabi'ahum fi adanihim, mereka itu tidak mau mendengarkan, bahkan telinga mereka itu disumbat dengan jari pelecehan kepada Nabi Nuh. Kalau kaumnya Nabi Muhammad itu masih mau mendengarkan, mau untuk diminta untuk datangkan mukjizat, mau untuk mendebat. Kaum Nabi Nuh itu lebih parah, mereka menyumbat telinganya, nggak mau mendengar. Bahkan bukan hanya itu, wastaghshaw thiyabahum, mereka itu nggak mau melihat Nabi Nuh, ditutup kepala mereka, ditutup mata mereka, telinga ditutup dengan jari, muka itu kemudian ditutup dengan baju. Parah sekali. Kalau kaumnya Nabi Muhammad, artinya kalau dibandingkan dengan ini jauh gitu. Kaumnya Nabi Muhammad kan masih mau untuk menatap. Apa Muhammad, kamu datang bawa apa? Tapi kaumnya Nabi Nuh, telinga ditutup. Kalau telinga ditutup kan mata masih bisa melihat. Ini matanya kemudian ditutup, kepala ditutup dengan baju. Wa asarru wastakbaru istikbara, mereka terus di dalam kekufuran mereka, merasa takabur. Jadi ini merupakan pertama bagi Rasulullah sebagai hiburan bahwa kaum kamu tidak seberapa dibandingkan dengan kaum Nabi Nuh. Dan ternyata Nabi Nuh itu sabar menghadapi mereka. Buktinya sabar. Nabi Nuh kan bersama dengan mereka di dalam Al-Quran digambarkan al-fasanatin illa khamsina ama, 1000 tahun kurang 50, 950 tahun. Mon orang tak sabar menjalankan 950 tahun itu sabulan lain. Ini 950 tahun. Dan mereka tetap tidak mau beriman kepada Nabi Nuh. Bahkan di dalam ayat ini kemudian mereka katakan majnun wasdujir. Mereka menyatakan bahwasanya Nabi Nuh itu gila, wasdujir. Mereka kemudian mengusir Nabi Nuh, mengancam kalau Nabi Nuh itu tidak menghentikan dakwahnya, maka mereka akan melempari Nabi Nuh dengan batu, akan menyiksa Nabi Nuh. Sehingga karena sudah mencapai puncak seperti itu, pada akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Inni maghlubun fantasir, ya Allah, saya ini sudah kalah dalam artian dari segi fisik ya, bukan dari segi hujah." Karena mereka tidak mau untuk menerima, bahkan mengancam Nabi Nuh kalau Nabi Nuh itu tetap berdakwah akan dilempari dengan batu, akan disiksa. Maka kemudian Nabi Nuh berkata, mohon kepada Allah, "Fantasir, tolonglah aku ya Allah." Maka karena sudah seperti itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat perahu. Dan Allah kemudian menyatakan, "Innahu la yu'minu min qaumika illa man qad amana, la yu'minu min qaumika illa man qad amana." Kaum dari kamu itu tidak akan ada lagi yang beriman kecuali yang sudah beriman. Buat perahu. Maka kemudian Nabi Nuh membuat perahu yang sangat besar, dan ketika sudah selesai, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan air itu. Allah katakan, "Fafatahna abwabas sama bima'in munhamir." Allah buka pintu-pintu langit sehingga kemudian memancarkan air. Jadi dari langit air itu tercurah begitu banyak. Sedangkan dari bumi, wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'a ala amrin qad qudir. Dari bumi kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi untuk memancarkan air. Jadi dari langit turun hujan yang sangat deras,
dari bumi kemudian keluar air yang memancar begitu banyak. Faltaqal ma, maka bertemulah dua air dari atas kemudian juga air dari bawah, sesuai dengan apa yang memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi ketetapan. Sementara orang-orang yang beriman bersama dengan Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa taala katakan wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur, dan kami angkut, kami bawa Nuh bersama dengan orang-orang yang beriman di atas perahu yang terdiri dari papan dan pasak, tajri bi ayunina jazaan liman kana kufir, yang berlayar di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan atas diingkarinya mereka, orang-orang yang mendustakan Nabi Nuh alaihissalam. Wa tarakna wa laqad taraknaha ayatan fahal min muddakir, dan sungguh kami jadikan, kami tinggalkan peristiwa itu, kapal dari Nabi Nuh itu sebagai peringatan bagi orang-orang sesudahnya. Fahal min muddakir, maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana Nabi Nuh itu juga didustakan, dan ini juga merupakan peringatan bagi umat Nabi Nuh, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka itu tetap tidak mau beriman kepada Rasulullah, maka bisa jadi mereka juga akan mengalami sebagaimana yang dialami oleh kaum-kaum sebelumnya yang mendustakan para rasul itu. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil itu. Karena kalau kemudian kita lihat di dalam ayat Quran, posisi dari kaum Nabi Nuh itu bukan dekat dengan laut itu. Posisinya tinggi itu. Sehingga ketika Nabi Nuh membuat perahu, mereka itu kemudian berkata, kamu kok buat perahu? Mau berlayar kemana? Bosan ada ya. Kullama marra alaihi mala'un min qaumi sakhiru min. Ketika lewat sekelompok dari orang-orang yang tidak beriman, mereka itu mengejek Nabi Nuh. Ini sudah gila. Masa buat perahu di sini? Di sini jauh dari laut itu. Mau berlayar kemana kamu? Sudah bosan berdakwah, sudah gila. Itu yang mereka katakan. Jadi memperolok Nabi Nuh itu. Artinya memang itu merupakan satu tempat yang jauh dari laut, yang secara logika tidak mungkin di situ akan ada air yang begitu banyak. Tapi kita Allah Subhanahu wa taala menghendaki dari atas memancar air begitu banyak, dari bawah kemudian juga demikian. Bertemu dari atas, dari bawah, menjadi satu banjir bandang yang terbesar di dalam sejarah. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, walaqad taraknaha ayatan fahal mudzakir fakaifa kana adzabi wa nuzur. Maka lihatlah bagaimana azab saya, betapa dahsyatnya azab saya, wa nuzur, dari peringatan. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai peringatan bagi kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum terdahulu ada yang mendustakan dan mereka kemudian mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang kaum Nabi Nuh. Nanti sudah ini ada kaum yang lain, ada kaum Ad, kaum Samud. Itu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga ceritakan. Dan azabnya itu nanti berbeda-beda. Nanti kaum Ad itu dengan angin yang kencang, angin puting beliung. Nanti kaum Samud itu dengan teriakan. Supaya apa? Supaya mereka itu sadar
bahwa yang namanya azab itu bisa datang kapan saja, dalam bentuk apa saja. Bisa berupa air, bisa berupa angin, bisa berupa teriakan dahsyat, ataupun yang lainnya ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir." Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an itu sebagai peringatan, maka apakah ada yang mau mengambil peringatan? Jadi Al-Qur'an itu merupakan peringatan. Di antara yang dikatakan oleh mufassir bahwa Al-Quran itu memang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi peringatan. Pertama di antaranya adalah ayat Al-Quran itu akan diturunkan sedikit demi sedikit kepada kaum Nabi Muhammad SAW. Ada peristiwa ini diturunkan supaya apa? Supaya mereka itu ingat, supaya mereka bisa mengambil pelajaran. Terjadi yang lainnya, kemudian diturunkan ayat untuk memberikan peringatan kepada mereka. Terjadi misalnya pendustaan dari Abu Lahab, datang surah Al-Lahab. Ayat yang lain kemudian datang lagi. Untuk apa? Untuk menjadi peringatan dan satu karunia berharga sesungguhnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwa tidak ada yang namanya azab yang menghancurkan semua umatnya. Jadi ada kesempatan yang begitu panjang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu beda dengan umat-umat terdahulu. Umat terdahulu mereka kufur, sudah langsung disiksa habis, ganti dengan umat yang lainnya. Kufur lagi, siksa habis, ganti dengan umat yang lainnya. Tapi umat Nabi Muhammad SAW oleh Allah itu diberikan kesempatan panjang, sehingga nanti kita akan mendapatkan bahwa di antara mereka yang dulunya memusuhi Rasulullah SAW, pada akhirnya ada yang terbuka hatinya. Mereka mau beriman kepada Rasulullah SAW. Ini bagian dari karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tapi yang pasti kata Allah, kami jadikan Al-Quran itu mudah sebagai peringatan. Maka hendaklah kita itu bisa mengambil peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, sehingga menjadi satu pelajaran di dalam kehidupan kita menjadi lebih baik. Sudah Isya ya? Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.